Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Anis. Hari ini saya akan review tentang bedak padat dari produknya Maybelline. Teman-teman, sebelum saya akan membahas apa itu yang namanya bedak padat, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk perbedaan mengenai bedak padat dan bedak tabur yang saya ketahui. Jadi teman-teman, kalau bedak tabur di sini berguna untuk finishing powder yang berguna untuk menyamarkan pori-pori dan garis halus. Kalau bedak padat di sini gunanya untuk mengunci make up agar terlihat lebih sempurna. Coba kalau kalian mengingat produk make up apa yang pertama kalian miliki. Kalau saya pribadi, produk pertama kali saya miliki adalah bedak. Di sini bedak itu biasanya bedak tabur ataupun bedak padat. Jadi pertama kali yang saya miliki adalah bedak tabur. Karena saya merasa kalau bedak padat itu adalah identik untuk dewasa. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Banyak yang harus kita ketahui tentang bedak padat untuk kulit kita. Sebenarnya ini agak sepele ataupun semua orang sudah mengetahuinya, tapi nggak semua orang. Sebenarnya semua orang belum tentu bisa untuk menggunakan dengan cara yang benar untuk mendapatkan hasil yang flawless. Dan sebenarnya tentang apa yang saya ketahui, kalau untuk bedak padat itu dewasa itu nggak semuanya benar. Dan kalau misalnya kita pergi ke toko atau ke market-market tertentu untuk membeli make up, pasti kita hanya mengetahui kalau bedak padat dan juga bedak tabur itu adalah suatu pilihan yang sama. Padahal itu tidak sama, teman-teman. Jadi pilihan dari bedak padat dan juga bedak tabur itu punya banyak sekali perbedaan. Misalnya pertama dari mulai tekstur. Bedak tabur memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan bedak padat yang memiliki tekstur yang lebih solid. Dan harus kalian ketahui bahwa bedak padat itu bukanlah bedak tabur yang dipadatkan, karena semuanya itu udah beda ya teman-teman. Dari tekstur yang sudah saya jelaskan tadi, kalau untuk bedak tabur dia memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan bedak padat yang lebih solid yang sudah dipadatkan. Ini bukan berarti ini adalah bedak tabur yang dipadatkan. Bedak tabur biasanya memiliki coverage yang rendah karena dia cenderung memiliki tekstur yang lebih ringan. Beda dengan bedak padat yang memiliki coverage yang lebih medium karena dia mengandung foundation atau coverage-nya lebih tinggi. Baik bedak padat ataupun bedak tabur bisa kalian gunakan untuk mengunci make up agar terlihat lebih flawless setelah kalian menggunakan base make up. Untuk menguncinya lebih lama. Jika bedak padat yang kalian miliki sudah mengandung foundation, maka kalian bisa meratakan warna kulit kalian ataupun menyamarkan noda-noda hitam di wajah kalian agar terlihat lebih rata. Beda dengan bedak tabur yang coverage-nya memiliki kandungan yang lebih ringan. Untuk perbedaan kemasan, untuk bedak tabur biasanya dikemas dengan jar bulat yang memiliki tutup bagian dalam untuk mencegah tumpah ataupun berantakan ataupun tumpah untuk bedak tabur tersebut. Kalau untuk bedak padat biasanya di sini dia memiliki kemasan bentuk bulat ataupun kotak yang pipih, biasanya dia juga memiliki kaca di dalamnya. Nah, bagaimana nih kalian sudah bisa membedakan untuk bedak padat dan juga bedak tabur dan bagaimana manfaatnya juga? Di sini sudah saya bahas. Dan untuk selanjutnya saya akan review untuk produk yang akan saya review, yaitu bedak padat Maybelline. Jika kalian lagi bingung untuk memilih bedak padat, saya sarankan kalian bisa memilih bedak padat dari Maybelline Fit Me 12H untuk oil control untuk kulit yang berminyak, bisa tahan 12 jam. Yang bisa menjadi pilihan make up natural kalian. Banyak sekali keunggulan dari bedak padat ini. Selain kalian tidak perlu menggunakannya dengan foundation, selagi kalian misalnya buru-buru, kalian bisa menggunakan ini dengan cepat. Dan kandungan dari bedak padat Maybelline ini sudah cukup untuk wajah kalian terlihat lebih rata dan juga flawless. Klaim dari produk bedak padat Maybelline ini, dia punya ketahanan hingga 12 jam di sela-sela aktivitas kalian. Jadi kalian nggak usah perlu kalian touch up lebih sering di sela-sela kegiatan kalian. Untuk bedaknya sendiri, dia dikemas dengan wadah berbentuk kotak seperti ini yang ada di depannya untuk shade-nya, dan juga ini ada tulisan dari Fit Me Maybelline. Kalian bisa lihat ini adalah warna dari set contoh isi di dalamnya. Dan untuk di belakangnya, dia banyak sekali untuk tulisannya seperti ini. Dia seperti klaim dari produknya, yaitu Fit Me Maybelline. Dan untuk di belakangnya sendiri, kalian bisa lihat isinya seperti ini. Dia shade ini yang saya pilih adalah 120 Classic Ivory. Dia itu matte and powder.
Nah, seperti ini teman-teman, dia juga punya barcode yang ada di belakangnya. Dia ini ketahannya seperti klaim produknya, akan saya bacakan sedikit. Mengurangi minyak berlebih hingga 12 jam dengan kandungan micro powder yang menyerap keringat dan minyak berlebih. Jadi selain dia bisa menyerap minyak, dia juga bisa menyerap keringat yang berlebih. Jadi ini bagus banget buat kalian yang punya wajah yang berminyak, ataupun kalau kalian suka menggunakan make up dan wajah kalian itu suka berair atau sering keluar keringatnya. Dan ini adalah produk yang cocok buat kalian yang seperti itu. Nah, ini untuk di dalamnya sendiri dia punya wadah kotak seperti ini, bisa kalian lihat. Ini adalah tetap aja yang untuk di belakangnya dia punya Fit Me Maybelline. Untuk isinya sendiri teman-teman, dia punya isi 6 gram. Dan kalian bisa lihat ini tuh tulisannya bisa untuk tulisannya sendiri tuh dia kayak timbul gitu, kayak ke dalam. Jadi bisa dilihat. Ini untuk Fit Me Maybelline. Dan untuk dalamnya seperti ini. Maaf teman-teman, ini juga sudah saya gunakan. Teman, ini adalah bedak yang sudah saya gunakan. Untuk teksturnya sendiri, dia kalau diginikan tuh halus banget. Dia itu ringan, di tangan itu ringan banget. Jadi kalau kalian menggunakannya tanpa menggunakan foundation pun, kalian bisa langsung menggunakannya dan itu bisa rata di wajah kalian. Selain dia mempunyai tekstur yang lembut dan juga ringan, kalian gak usah khawatir karena dia juga bisa menyerap keringat dan juga minyak berlebih di wajah kalian untuk menjaga ketahanan makeup kalian. Nah, misalnya ini contoh di tangan saya seperti ini. Dan dia tuh terlihat lebih pigmented dan dia nggak belang teman-teman. Seandainya saya ratakan seperti ini adalah wajah saya. Jadi dia itu akan terlihat lebih menyatu dan lebih menyerap. Dia juga dan kalian bisa ingat, selain dia bisa menyerap minyak berlebih di wajah kalian, dia juga bisa menyerap keringat di wajah kalian. Dan dia tuh ringan banget teksturnya. Jadi kalau kalian menggunakannya tuh kalian nggak terasa berat. Jadi selain kelebihannya seperti itu, untuk aromanya sendiri saya suka. Untuk aromanya sendiri dia nggak terlalu wangi banget, tapi wanginya itu kalem dan lembut. Untuk bedak padat dari Maybelline ini dia dilengkapi juga dengan SPF 28-an, PA+++ sebagai perlindungan terhadap sinar UV dan matahari. Maybelline Fit Me Powder juga memiliki aroma yang lembut sehingga nyaman ketika digunakan. Dan juga dia juga memiliki 6 pilihan warna untuk kalian pilih sesuai dengan jenis kulit wajah kita orang Indonesia. Teman-teman, untuk Maybelline sendiri kalian udah nggak bingung kan untuk bedaknya? Jika kalian ingin membelinya atau ingin memilikinya, kalian bisa langsung ke tokonya marketplace Maybelline, ataupun kalian bisa ke toko-toko terdekat ataupun ke toko-toko kosmetik terkemuka di kota kalian. Dan untuk saya sendiri menggunakan Maybelline Fit Me, saya sudah cukup membantu sekali karena saya tuh sebenarnya jarang sekali bermake up. Untuk sehari-hari aja, kalau udah selesai mandi, biasanya kalau pagi saya ingin menggunakan bedak tanpa foundation, biasanya saya gunakan untuk Fit Me Maybelline ini karena dia udah cukup membantu, karena dia punya kandungan SPF 28 PA+++. Selain itu dia juga bisa menyamarkan noda hitam di wajah saya untuk meratakan kulit tanpa menggunakan foundation. Dengan tekstur yang sangat ringan dan juga sangat matte banget di wajah saya, ini cukup membantu sekali dan ini saya rekomendasikan buat kalian. Dan untuk harganya saya beli dengan harga 75.000. Dengan harga 75.000 dengan isi 6 gram bisa kalian gunakan sehari-hari, bisa 2-3 bulan, nanti baru bisa habis. Pokoknya dan untuk pengalaman saya pribadi sejauh ini saya tidak kecewa menggunakan produknya dari Maybelline karena memang bagus-bagus, entah dari lipstick ataupun foundation ataupun bedaknya, pokoknya bagus banget. Nggak usah diragukan, memang saya suka dengan produknya. Dan semoga nanti ada refillnya agar nanti sayang kalau wadahnya semoga nanti ada refillnya karena sayang banget nanti kalau misalnya wadahnya terbuang. Dan sedikit saya mau cerita untuk kesalahan-kesalahan menggunakan compact powder. Kalau misalnya kalian menggunakan tapi masih tetap dengan hasil yang tidak begitu bagus ataupun tidak sama dengan seperti yang ada di video-video contoh-contoh makeup yang kalian gunakan,
itu tidak sebagus mereka yang menggunakannya atau hasilnya itu tidak sesuai seperti apa yang kalian inginkan. Nah, sebenarnya banyak banget kesalahan-kesalahan yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama, kita harus mempersiapkan kulit wajah kita sebelum kita menggunakan compact powder, teman-teman. Jadi misalnya kita bisa menggunakan skincare terlebih dahulu, misalnya kita bisa menggunakan facial wash untuk mencuci wajah kita, menggunakan toner ataupun menggunakan moisturizer untuk kelembutan wajah kita. Jadi agar bisa saat kita mengaplikasikannya itu terlihat lebih bagus dan terlihat lebih matte. Kesalahan kedua yang biasanya tidak kita sadari adalah formulanya tidak sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya, kalian punya wajah kulit yang cukup kering ataupun cukup berminyak. Tapi di sini karena di sini sedang ngetren untuk tampilan wajah yang glowing, makanya kalian berpindah make up menggunakan produk lainnya. Kalian itu sadari kalau itu tidak dan kalian sadari kalau ingredients-nya itu tidak cocok untuk wajah kalian, dan itu akan membuat hasil wajah kalian itu mengkilap, berminyak, ataupun bisa membesarkan pori-pori di wajah kalian. Ketiga adalah salah memilih shade. Sebelum kalian membeli bedak, sebaiknya saya sarankan kalian datang langsung ke toko ataupun ke counter-counter bedak terdekat agar kalian bisa mencoba langsung atau melihat warna-warna make up yang akan kalian beli untuk menyamakan dengan warna kulit wajah kalian agar terlihat berbaur dan sama rata flawless seperti yang kalian inginkan. Dan yang keempat adalah langkah aplikasi bedak yang tidak sesuai. Kalau kalian tahu kalau bedak padat yang kalian gunakan itu sudah mengandung foundation, biasanya rangkaian dari make up itu adalah primer, foundation, lalu concealer, baru itu kalian bisa menggunakan bedak. Tapi kalau bedak kalian itu sudah mengandung foundation, maka kalian bisa menghilangkan foundation menghilangkan foundation dan kalian langsung bisa menggunakan bedak. Jadi untuk mengaplikasikan terlalu berlebihan itu hasilnya bisa tidak bagus, teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengetahui sebelum kalian membeli itu tentang ingredients, ataupun kalian bisa membaca ataupun kalian lihat langsung untuk review-review yang sudah membelinya, agar kalian tidak kecewa saat membelinya dan kalian bisa menyamakan untuk kebutuhan kulit wajah kalian. Dan untuk kesalahan yang kelima adalah menggunakan aplikator yang tidak sesuai. Nah, biasanya di sini ada spons ataupun kalian bisa menggunakan brush. Kalau untuk spons sendiri kita bisa gunakan saat kita ingin mengunci make up kita dengan kekuncian yang lebih. Tapi kalau brush itu biasanya kita gunakan untuk menyamakan atau meratakan warna kulit setelah kita menggunakan foundation. Ini sepele sih, teman-teman, tapi banyak sekali yang mungkin belum mengetahui kalau memang hasil dari brush ataupun spons yang berbeda itu bisa menghasilkan make up yang beda loh. Jadi kalian bisa mencobanya deh. Dan untuk kesalahan yang keenam adalah aplikasi yang tidak fokus. Jadi untuk aplikasi tersebut kalian bisa mengetahui titik-titik yang sering keluarnya minyak ataupun keringat di wajah kalian, dan kalian bisa langsung menggunakan di titik tersebut. Jadi untuk titiknya juga kalian nggak bisa awur-awuran atau kalian sembarangan menggunakannya, nanti bisa kena rambut-rambut karena itu sedikit susah untuk dihilangkan. Untuk biasanya bagian keringat itu macam-macam, untuk semua orang beda-beda, teman-teman. Ada yang di kening, ada juga ada yang di pipi ataupun di hidung. Nah, untuk kalian di mana nih? Kalian bisa menggunakan bedaknya bisa double ya, teman-teman. Jadi agar hasilnya nanti bagus, ataupun saat keluar minyak ataupun kalian keringetan, nanti kalian nggak kecewa untuk hasilnya. Untuk kesalahan yang ketujuh adalah nggak sabaran. Nah, siapa nih yang nggak sabaran? Kalau kalian termasuk pengguna make up yang menggunakan primer ataupun concealer ataupun foundation sebelum kalian menggunakan compact powder ataupun bedak tabur, sebenarnya hal yang harus kalian lakukan adalah menunggu 1-2 menit untuk menunggu moisturizer ataupun concealer ataupun foundation menyerap ke wajah kalian. Jangan sampai nih kulit kalian masih basah lalu kalian gunakan langsung dengan compact powder ataupun bedak tabur. Ini akan menghasilkan bedak yang patchy ataupun tidak merata. Jadi jangan gunakan yang seperti itu ya, kalian harus sabar. Kesalahan yang kedelapan adalah touch up yang berlebihan. Misalnya kalian sedang menggunakan bedak padat, tiba-tiba kalian berkeringat ataupun kalian
berminyak di wajah kalian dan kalian ingin touch up agar lebih terlihat rata. Tapi sebenarnya itu nggak bagus teman-teman kalau kalian gunakan berlebihan, karena itu bisa menghasilkan bedak, karena itu bisa membuat pori-pori kalian itu lebih lebar lagi dan bisa membuat wajah kalian itu tidak merata. Akibatnya berbagai ketidaksempurnaan di wajah, misalnya pori-pori yang membesar ataupun garis-garis halus di kulit kalian agak ataupun garis-garis halus di kulit kalian akan lebih terlihat. Teman-teman, gimana nih kesalahan-kesalahan bermake up saya yang biasa sering saya lakukan? Apa kalian juga sering melakukannya? Kalau kalian masih sering melakukannya, lebih baik hindari ya, dan kita bisa mulai jaga kulit wajah kita dari sedini mungkin. Inilah review bedak padat saya dari Maybelline Fit Me 12 Hours ataupun 12 jam yang mempunyai SPF 28 PA+++. Jadi kalian bisa terlindung dari sinar matahari dan memiliki wajah yang rata tanpa foundation dengan harga 75.000. Buat kalian yang sudah memiliki ataupun kalian yang ingin membelinya, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya untuk tanya-tanya. Dan semoga review saya membantu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.